Mungkin kamu sering merasa bahwa ketika kamu mengalami kecemasan, kamu mengalami sensasi fisik 1001 rasa, ada yang dengerin kamu, kamu merasa tenangan, lega, merasa dipahami, begitu ya. Kamu merasa lebih baik lah setelah kamu curhat dan kemudian dimengerti oleh pasangan, oleh orang tua, atau oleh kerabat, atau oleh sahabat kamu ketika kamu mengalami yang kamu rasakan sekarang ini. Atau mungkin juga kamu merasakan tenang juga ketika kamu lagi cemas, kemudian kamu nonton YouTube saya. Nah, kamu merasakan enakan, merasa baikan, seperti itu. Nah, tapi, ada tapinya, setelah kamu merasakan tenangan dan nyaman, apakah kemudian itu akan terus bertahan? Enggak, iya kan? Kamu hanya tenang sebentar. Kamu hanya akan tenang mungkin selama beberapa saat, mungkin bisa sekian jam, atau mungkin sekian hari. Nah, jadi sebenarnya apa yang perlu kita perbaiki teman-teman, supaya masukan dari motivator, masukan dari teman-teman kamu, masukan dari YouTube saya, itu lebih ngena, lebih nancep, dan membuat kamu tuh lebih bertahan lama, rasa tenangmu lebih tenang, lebih kuat lagi. Itu gimana caranya? Nah, kita akan bahas di video kali ini untuk kamu bisa lebih baik lagi. Untuk mengatasi gangguan cemasmu, ataupun mengatasi gangguan cemas plus masalah gangguan lambung yang kamu punya. Dan teman-teman, di akhir video ini ada solusi yang sangat-sangat bagus bagi teman-teman, jangan di-skip yang solusi terakhir ini, karena ini sangat penting dan sangat bagus sekali untuk teman-teman bisa mengatasi sensasi yang teman-teman rasakan. Pasti nggak nyaman kan dengan sensasi yang dialami kan? Pasti nggak enak kan dengan semua sensasi fisik dari ujung kepala nggak sampai ke ujung kaki kan? Pasti nggak enak kan sensasi itu bener-bener ngeri gitu kan? Pasti pengen kan sensasi itu segera reda. Nah, ikuti semua petunjuk-petunjuk ini dan juga petunjuk yang terakhir, solusi yang terakhir, itu penting banget, jangan sampai nggak ditonton. Mungkin kamu sekarang juga mengalami kan teman-teman merasa sering kecewa atau sering sebel juga gitu loh ketika saya sudah tenangan, udah dimotivasi sama teman saya, tapi kemudian saya jadi drop lagi. Udah dimotivasi, drop lagi. Kan nggak enak gitu kan. Nggak enak sama yang memotivasi saya, nggak enak sama orang yang saya tanyain terus, kok rasanya ngerepotin terus gitu ya. Itu kan sering terjadi. Nah, sekarang kita bahas kenapa teman-teman itu bisa terjadi. Kenapa sih kita jadinya tidak bisa bertahan lama motivasi-motivasi yang diberikan ya. Yang pertama penyebabnya itu adalah karena kita punya kebiasaan. Nah, punya kebiasaan ya teman-teman. Apa sih maksudnya kebiasaan? Kebiasaan adalah sesuatu yang sering kamu lakukan berulang kali. Kebiasaan itu meliputi pikiran, perasaan, tindakan yang kamu sering lakukan berulang kali sampai kamu jadi mahir. Mahir itu dalam artian kamu jadi bahkan tidak sadar bahwa kamu telah melakukan hal itu. Kebiasaan apa teman-teman yang sering kamu lakukan ketika kamu mengalami gangguan kecemasan setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan atau mungkin tahunan? Yaitu kebiasaan untuk mikir-mikir, kebiasaan mikir negatif, kebiasaan membuat skenario negatif. Kebiasaan itu terus kamu lakukan dan terus kamu ulang. Akhirnya kamu menjadi yang saya bilang jadi master di bidang kebiasaan ini. Ya, jadi kamu nggak sadar bahwa kamu membuat skenario negatif. Mungkin kamu sadar, mungkin kamu tahu bahwa kamu membuat skenario negatif dalam pikiran kamu, tapi masalahnya adalah kamu lanjutkan. Nah, kalau kamu lanjutkan, artinya apa? Nggak sadar. Iya kan? Karena sudah tahu, tapi kamu lanjutkan aja. Artinya, saya bilang kamu tidak sadar. Karena kamu melanjutkan itu kebiasaannya. Nah, sehingga ketika teman-teman ada yang membreak pattern kamu untuk melakukan kebiasaan, yaitu motivator atau teman kamu jadinya jauh lebih tenang. Maksudnya gimana? Begini, ketika misalnya kamu lagi cemas, kamu lagi nafasnya kayak nggak nyampe gitu kan, kemudian teman mengatakan bahwa oke tenang, itu kan kamu udah cek dokter, udah cek kemana-mana, semuanya dikatakan sehat, ayo olah nafas dulu, ayo aku temenin ya, kamu tuh aman. Ketika kamu merasa ada orang yang mendengar kamu, maka semua pola-pola pikirmu yang selalu kebiasaan mikir membuat skenario negatif kan jadi nggak jadi teman-teman. Karena kamu mulai mendengarkan teman kamu kan, mulai mendengarkan motivator ini. Akhirnya
Pikiranmu yang semula biasanya mikir-mikir membuat skenario negatif, akhirnya mulai mengikuti motivator, mulai mengikuti teman kamu, mulai mengikuti yang diarahkan oleh teman kamu ini. Nah, begitu kamu mulai mengikuti apa yang diarahkan teman kamu, berarti kan saya ulang lagi, polanya ke-break, polanya itu nggak kebentuk lagi, pola negatif kamu nggak kebentuk karena kamu mengikuti apa yang dikatakan teman kamu, itu. Akhirnya kamu jadi tenangan, ya tenang. Nah, masalahnya ketika sudah nggak ada teman kamu, kemudian kamu nggak sadar kalau kamu punya kebiasaan mikir-mikir buat skenario negatif. Pola yang tadi dikatakan teman kamu, itu belum kamu ingat benar, belum kamu pahami benar. Jadi kamu seolah masih kayak tergantung sama dia, masih tergantung seolah untuk diingatkan, 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 diingatkan. Nggak ada masalah dengan diingatkan, karena memang salah satu cara untuk membuat kita bisa lebih tenang adalah diingatkan. Diingatkan, "Oi tenang lo." Makanya YouTube saya ini kan untuk mengingatkan kamu, "Woi kamu itu nggak usah cemas, woi kamu tuh tenang saja, woi kamu tuh sudah mengalami gangguan cemas, kamu itu mengalami sensasi fisik yang kamu rasakan itu sebenarnya nggak apa-apa, ya itu tenang, itu aman. Kadang udah cek dokter." Kan saya berkali-kali mengatakan seperti itu supaya apa? Supaya kamu diingatkan kembali, supaya kamu kembali sadar kembali bahwa kamu aman. Nah, itu maksudnya memang tidak ada masalah dengan diulang-ulang. Memang diulang-ulang itulah salah satu solusi yang memang harus dilakukan. Nah, tapi maksud saya solusinya itu adalah bagaimana supaya kamu ini tidak tergantung terus gitu. Supaya nggak tergantung terus, supaya kamu bisa membreak pattern kamu, membreak pola-pola kamu yang sering kamu lakukan itu, maka Catat poin-poin penting yang kamu anggap klik. Penjelasan dari YouTube saya, penjelasan dari teman kamu, yang kamu anggap klik banget, itu tolong dicatat teman-teman. jadi misalnya kamu lagi jantung berdebar gitu kan, wah langsung pengen ke IGD gitu, langsung pengen segera ke dokter gitu kan. Terus ada teman kamu yang ngingetin misalnya, "Udah tenang," misalnya, "relax," atau kemudian atur nafas, "Ayo jalan-jalan, ayo grounding," dan lain-lain. Nah, kamu merasa tenang di situ, kamu, "Loh, oh gini caranya." Catat, dicatat, kemudian besok diulang lagi. Jadi ketika kamu cemas, kamu tuh praktekin yang kamu tadi sudah jajan ke teman kamu. Memang mungkin akan sedikit terasa berbeda ketika kamu melakukannya sendiri tanpa ada teman kamu. Mungkin kamu akan merasa agak lebih perlu usaha lebih kuat ya ketika melakukan usaha sendiri dibandingkan ada yang guiding kamu, dibandingkan ada yang ngasih tahu kamu. Tapi itu nggak apa-apa, itulah kemenangan kecil bagi dirimu. Ya, itu kemenangan kecil bagi dirimu untuk kamu bisa lebih baik lagi. Dan saran saya teman-teman adalah teman kamu yang kamu curhati, teman yang memberi motivasi adalah teman-teman yang juga bagus ya. Jadi bukan orang-orang yang menakut-nakuti kamu, orang-orang kemudian menyalah-nyalahkan kamu. Ya itu malah membuat kamu jadi semakin down. Jadi selektiflah untuk mencari teman-teman yang menurut kamu bisa membantu kamu. Ya, dan kalau misalnya kamu belum tahu gangguan kecemasan itu apa, bagaimana solusi-solusi mengatasinya, kamu bisa gunakan buku ini, buku Bye Bye Cemas dan buku Goodbye Anxiety Disorder. Ini akan membantu kamu untuk paham apa itu gangguan kecemasan, ya. Dan setelah kamu dapatkan buku ini juga, kita itu ada namanya grup WhatsApp, teman-teman. Ada grup WhatsApp untuk kita saling support. Jadi tenang aja, di situ ada grup yang akan bantu untuk saling support. Di situ juga ada saya juga yang akan membantu juga. Dan ketika kita saling mensupport itu semuanya akan jauh lebih baik kan. Jadi kamu nggak akan pernah rugi kok kalau kamu mempunyai buku Bye Bye Cemas atau Goodbye Anxiety. Karena ini ada manfaat-manfaat yang banyak didapatkan. Nggak cuma buku tok, sekali lagi nggak cuma buku tok, tapi juga fasilitas lain, yaitu audio narasi, grup WhatsApp, kemudian pemahaman-pemahaman yang lain yang mungkin kamu nggak akan pernah dapatkan di tempat lain. Ya, dan testimoni juga udah saya angkat banyak sekali. Kemudian hal sebab yang kedua teman-teman, kenapa sih kita jadi sering lebih mudah down? Karena ada emosi yang cukup intens teman-teman yang kita alami. Emosi yang cukup intens itu bisa aja emosi yang berhubungan dengan traumatik masa lalu, ataupun emosi-emosi yang berkaitan dengan masa yang sekarang kamu hadapi. Oke, jadi misalnya nih contoh kasus ya. Contoh kasus, hanya sekedar contoh kasus. Kamu punya mertua yang ngeselin, yang demanding, yang semuanya seringnya perintah,
yang sering komplain, yang sering marah, dan kamu hidup serumah dengan dia, dan ini membuat kamu jadi emosional. Ya, gue menantu, gue tinggal di tempatnya mertua, gue harus hormat. Tapi cara dia memperlakukan saya, cara dia memperlakukan anak saya, cara dia memperlakukan diri saya tuh saya nggak nyaman banget. Saya tuh merasa nggak dihargai, saya merasa tidak dianggap, saya merasa nggak comfort, saya merasa nggak nyaman banget di rumah mertua. Tapi apa daya, ya saya sakit hati dengan kata-kata mertua, tapi ya udah saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ketika ini cukup berlangsung terus-menerus teman-teman, dan kemudian emosi kamu udah numpuk dan numpuk dan numpuk, dan kamu dimotivasi teman-teman kamu untuk tenang, ikhlas, pasrah gitu ya, kamu bisa lebih tenangan sedikit. Oke ya, udah oke. Tapi kamu kembali ke tempat yang sama kembali. Kamu kembali bertemu dengan mertua kamu yang galak lagi. Kamu kembali bertemu dengan mertua kamu yang kemudian sering demanding, sering ngaturin kamu lagi. Jadi semua ilmu yang kamu dapatkan dari teman kamu, dari motivator untuk ikhlas, untuk ikhlas, untuk legowo, itu hilang semuanya biasanya. Kenapa? Ya karena kamu masih berhadapan dengan situasi yang sama. Situasi yang sama di mana orang itu belum berubah. Jadi kamu akan tetap akan gampang down lagi. Udah semangat, down lagi gitu. Ya, itu bisa aja terjadi. Nah, sekarang untuk solusi seperti ini gimana misalnya? Nah, teman kamu, motivator kamu, segala teori tentang ikhlas pasrah itu penting. Ya, itu tetap penting. Karena kalau kita nggak punya dasar pemahaman teori, pemahaman ikhlas pasrah, kemudian melepaskan, kita malah akan semakin terjun semakin dalam. Jadi teman-teman, teori tetap penting. Teman kamu tuh tetap memotivasi, tetap kasih acungan jempol sama dia. Ya, nah yang perlu kamu lakukan adalah bagaimana untuk kamu terus belajar mengaplikasikan apa yang sudah kamu pahami dari teman kamu ini atau dari YouTube atau dari apapun itu. Yang ini tidak mudah. Ya, ini tidak mudah karena kamu berhadapan dengan orang yang belum berubah. Tapi apakah ini tidak bisa? Bisa, tetap bisa, ya. Walaupun akan relatif lebih sering down up down up down up down, tapi kamu tetap bisa melalui semuanya ini. Kalau kamu merasa bahwa dengan motivasi dari teman kamu kurang, maka kamu bisa hubungi terapis, bisa hubungi hipnoterapis, bisa hubungi saya untuk mari kita lakukan terapi offline atau online untuk kamu mengatasi masalah seperti ini. Karena biasanya beban batin emosi yang sangat dalam itu perlu dibuang dulu. Begitu emosi beban ini dibuang semuanya, biasanya kamu akan jauh lebih enteng ketika menghadapi misalnya mertua seperti ini ya. Kamu akan jauh lebih enteng dan juga ketika kamu juga akan lebih mudah untuk menerapkan ikhlas, pasrah, dan sebagainya. Ikhlas pasrah itu akan jauh lebih mudah ketika beban emosi yang sangat besar itu bisa kamu buang dulu. Tapi kalau misalnya beban emosi gede banget gitu, suruh ikhlas pasrah, damai, itu susah, pengalaman saya susah. Tapi kalau kamu bisa, selamat ya, selamat, itu keren banget dan itu perlu dicontoh sekali. Untuk bisa lebih meredakan sensasi yang muncul, selain dengan cara kamu mengubah pola pikir, kamu juga bisa melakukan gerakan tertentu. Gerakannya adalah gerakan shaking, gerakan menggentarkan badan. Ini ada saya bahas di buku ini. Ya, salah satu tekniknya adalah dengan cara menggetarkan badan. Lebih detail ada teknik-teknik lain di sini, ya. Tapi yang saya bahas di sini adalah shaking. Nah, shaking bisa kamu lakukan adalah ketika kamu ada sensasi nggak nyaman, entah apapun sensasi kamu alami, dari pusing, kemudian mata blur, kemudian merasakan tenggorokan mengganjal, dada nyeri, kamu merasakan nggak enak di badan, kamu merasakan lemes, dan semua sensasi yang segitu banyaknya, yang perlu kamu lakukan adalah shaking. Shakingnya seperti apa? Shakingnya gampang, cuma gini aja, gini ya, tangannya gerakin, getarin, oke, getarin, badannya getarin, kemudian sampai kaki juga getarin, sampai dengan paha, sampai dengan ujung kaki itu getarin, oke. Oke, kemudian setelah kamu getarin, kemudian lanjutlah kamu tepuk-tepuk ya, oh. Kemudian sampai ke kaki, sampai ke ujung kaki seperti itu. Kemudian juga belakang juga kamu tepuk-tepuk sini.
Nah, kamu tempo-tempo aja udah, ya. Itu akan membantu kamu jauh lebih rileks. Kamu boleh juga kemudian lakukan gini lagi, gerakan stretching lagi, ya. Itu akan membantu kamu untuk lebih tenang. Dipraktekin ya, pasti akan jauh lebih enakan. Biasanya akan jauh lebih enakan dan tentu saja itu hanyalah gerakan-gerakan untuk membantu meringankan sensasi, tapi tetap saja kamu perlu perubahan pola pikir juga. Jadi kamu ingat dapatkan buku ini juga, Bye Bye Cemas dan juga buku Goodbye Anxiety untuk kamu lebih paham apa yang terjadi dan juga bagaimana mengatasinya karena ini sudah membantu banyak orang pulih dari gangguan kecemasan. Oke, demikian aja apa yang saya share. Semoga bisa bermanfaat bagi kamu semuanya. Semoga bermanfaat. Salam Bye Bye Cemas.